Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ade Ika Ahadiah dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau sharing pengalaman kuliah aku pada hari Senin 27 April 2026. Seperti yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya, pada pertemuan ini ada tugas menjawab soal dan membuat cerpen. Tapi untuk presentasi kelompok belum dilaksanakan karena akan dilanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda tetapi kelompok yang sama. Selama perkuliahan, kegiatan di kelas lebih difokuskan pada praktik public speaking teman-teman. Seperti biasa ada 3 orang yang maju ke depan untuk public speaking. Nah, menurut aku penampilan mereka itu cukup memuaskan teman-teman, percaya diri dan cara penyampaiannya juga menarik. Selain itu, tugas cerpen dan soal yang sebelumnya diberikan juga sudah dinilai oleh dosen. Dari semua mahasiswa dipilih 2 orang untuk maju ke depan membaca cerpen yang sudah mereka buat. Keduanya tampil dengan sangat baik meskipun memiliki gaya penyampaian yang berbeda. Ada yang membawakan dengan penuh penghayatan, ada juga yang lebih santai, tapi tetap enak didengar teman-teman. Dari kegiatan ini aku bisa melihat kalau setiap orang punya cara dan ciri khas masing-masing dalam menyampaikan sesuatu, baik saat public speaking maupun saat membacakan cerpen. Nah, kemudian dosennya sebenarnya berencana untuk membahas materi, tetapi karena waktunya tidak cukup teman-teman, jadi hanya memberikan file materi dan kami diminta untuk membacanya secara mandiri. Nah, kemudian isi dari materi tersebut membahas tentang apa itu fobia berbicara atau demam panggung. Fobia berbicara adalah rasa takut yang berlebihan saat berbicara di depan umum teman-teman. Istilah lainnya adalah glossophobia. Dan kondisi ini lebih dari sekedar rasa gugup biasa teman-teman. Bahkan berdasarkan data dari NIMH, sekitar 75% orang dewasa pernah mengalami hal ini. Dalam materi itu juga dijelaskan di dalamnya ciri-ciri demam panggung. Dari segi fisik, biasanya jantung berdebar, napas terasa tidak teratur, tubuh berkeringat dingin, tangan gemetar, bibir kering, wajah memerah, dan suara bisa bergetar atau bahkan hilang. Selain itu, bisa juga muncul gejala lain seperti mual, sakit perut, atau pusing sebelum dan sesaat berbicara. Nah, dari segi emosional dan kognitif, seseorang biasanya merasa takut dinilai negatif oleh orang lain, khawatir melakukan kesalahan atau lupa materi, sulit fokus, pikiran tiba-tiba kosong, merasa panik, bahkan ingin menghindari situasi tersebut. Perasaan tidak percaya diri dan merasa tidak mampu juga sering muncul teman-teman. Nah, demam panggung juga memiliki dampak negatif teman-teman, seperti membuat seseorang menghindari kesempatan berbicara di depan umum, menurunkan perform dalam belajar maupun bekerja, menghambat perkembangan karir dan sosial, menurunkan rasa percaya diri, serta bisa memicu kecemasan sosial, bahkan depresi teman-teman. Adapun penyebab demam panggung antara lain pengalaman buruk di masa lalu saat berbicara di depan umum, kemudian ada faktor genetik atau biologis, kurangnya persiapan, sifat proksinis, serta citra diri yang negatif. Nah, di akhir materi juga dijelaskan beberapa cara untuk mengatasi demam panggung, terutama melalui persiapan. Nah, misalnya dengan menguasai materi secara mendalam, membuat catatan yang terstruktur, terlatih secara berulang-ulang baik di depan cermin maupun dengan orang lain.
merekam latihan untuk evaluasi, serta melakukan visualisasi atau membayangkan diri berhasil saat berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya dalam materi juga dijelaskan tentang cara mengatasi demam panggung. Melalui teknik relaksasi, salah satunya adalah pernapasan dalam. Nah, yang dapat membantu menurunkan kecemasan dan membuat tubuh menjadi lebih tenang. Selain itu, ada meditasi dan mindfulness yang berguna untuk membantu fokus serta mengurangi stres. Teknik lainnya adalah relaksasi otot progresif, yaitu dengan mengundurkan ketegangan tubuh secara bertahap, teman-teman. Kita juga dianjurkan untuk menghindari kafein dan alkohol sebelum tampil, karena bisa memicu stimulus berlebihan yang justru membuat semakin gugup, teman-teman. Dalam materi tersebut juga dijelaskan kembali bahwa demam panggung merupakan perasaan gugup yang sangat kuat. Kondisi ini menyebabkan napas menjadi pendek, tubuh tegang, perut terasa tidak nyaman, tenggorokan terasa menyempit, tangan dan lutut gemetar, serta suara yang keluar terdengar bergetar. Akibatnya apa? Saat berbicara bisa terjadi perubahan nada suara, kehabisan napas, kehilangan suara, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa sampai berhenti atau macet saat berbicara. Selain itu, ada beberapa faktor lanjut yang menyebabkan demam panggung seperti kurangnya pengalaman dan persiapan. Hal ini bisa diatasi dengan sering berlatih, mencoba berbicara secara spontan, serta menyampaikan materi dengan matang. Rasa takut gagal juga menjadi penyebab yang cukup umum. Untuk mengatasinya, kita bisa lebih fokus pada pesan yang ingin disampaikan dan membayangkan seolah-olah sedang berbicara dengan satu atau dua orang saja, bukan dengan banyak audiens. Faktor lainnya adalah rasa tidak percaya diri terhadap suara atau penampilan diri sendiri, serta kurangnya persiapan mental. Cara mengatasinya yaitu dengan datang lebih awal sebelum tampil, mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup sesuai materi, serta memastikan semua alat yang akan digunakan sudah siap. Dari materi ini, aku jadi lebih memahami bahwa demam panggung itu hal yang wajar dialami banyak orang, tapi tetap bisa diatasi dengan latihan, persiapan, dan pengelolaan diri yang baik. Semakin sering mencoba, biasanya rasa takut itu akan berkurang dengan sendirinya. Mungkin itu saja sharing dari aku tentang pengalaman perkuliahan di hari Senin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.